Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus tunarungu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya bersama teman saya, yaitu saya Hairani Boru Tambunan dan teman saya satu lagi Suryani Sitorus. Baiklah, adapun penjelasan yang akan kami jelaskan dalam video ini, yang pertama itu pengertian ABK pada anak tunarungu. Yang kedua, karakteristik anak berkebutuhan khusus pada tunarungu. Yang ketiga itu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus tunarungu. Dan yang terakhir itu ialah faktor penyebab upaya pengembangan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Pembahasan tentang pengertian anak berkebutuhan tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang memiliki gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Dan anak tunarungu juga dapat diartikan sebagai keadaan individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengarannya sehingga keseluruhan ataupun masih memiliki sisa pendengaran. Meskipun anak tunarungu diberikan alat khusus atau alat pendengar, tetap saja anak tunarungu masih memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus ABK. Yang pertama itu segi fisik, yang dimana cara berjalannya agak kaku dan agak membungkuk. Yang kedua itu pernapasannya agak pendek atau tidak teratur. Dan yang ketiga itu cara melihatnya agak beringas. Baiklah, yang kedua itu dari segi bahasa, yang dimana yang pertama itu kosakata yang dimilikinya tidak banyak. Yang kedua, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik. Yang ketiga, tata bahasanya tidak teratur. Baiklah, yang ketiga itu intelektual. Yang pertama, kemampuan intelektualnya normal. Yang kedua itu perkembangan akademiknya agak lambat akibat keterbatasan bahasanya. Baiklah, yang pembahasan keempat sosial emosional, yang dimana yang pertama itu sering merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap orang di sekitar. Yang kedua itu sering bersikap agresif kepada orang yang di sekitarnya. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus tunarungu. Adapun sebab-sebab kelainan pendengaran atau tunarungu juga dapat terjadi sebelum anak dilahirkan atau sesudah anak dilahirkan. Faktor-faktor sebelum anak dilahirkan yaitu prenatal. Yang pertama itu faktor keturunan, cacar air, campak, terjadi keracunan darah, pengguna obat-obatan dalam jumlah besar, kekurangan oksigen, dan yang terakhir kelainan organ pendengaran sejak lahir. Faktor-faktor saat anak dilahirkan yaitu natal, anak lahir prematur, anak lahir menggunakan forceps alat bantu tang, dan yang terakhir itu proses kelahiran yang terlalu lama. Faktor-faktor sesudah anak dilahirkan yaitu postnatal. Yang pertama infeksi, yang kedua itu meningitis, yang ketiga tunarungu, dan yang keempat otitis media yang kronis, yang kelima terjadi infeksi pada alat-alat pernapasan. Dalam pembahasan yang terakhir yaitu upaya pengembangan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Upaya dalam mengajarkan anak dengan pendengaran terganggu tunarungu yaitu dapat melalui media pembelajaran dengan menunjukkan foto-foto atau video, kartun huruf, kartu kalimat atau miniatur benda. Anak tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar merupakan media pembelajaran yang merupakan media visual. Adapun cara menerangkannya dengan bahasa bibir ataupun gerak bibir.
Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak tunarungu adalah yang pertama itu media stimulasi visual, yaitu cermin, artikulasi, kedua itu benda asli maupun buatan, yang ketiga gambar, yang keempat itu lukisan. Yang kedua itu media stimulasi auditoris. Yang pertama speak trainer, yang kedua alat musik, yang ketiga itu tape recorder, yang ketiga yaitu berbagai sumber suara lainnya seperti suara alam, suara binatang, suara yang dibuat manusia. Sekian dari penjelasan kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.